Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita masih dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan segenap hati kita, sebab Tuhan yang kita rindukan ada di dalam hidup kita. Mari segenap hati kita datang dengan penuh kerinduan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku
kasih buat kebaikan-Mu. Hari ini kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya setiap pujian kami Tuhan naik ke hadirat-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang berbau harum. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau memuji Tuhan, sebab setiap langkah kita Tuhan telah menetapkan langkah-langkah hidup kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Pasti menopang tangan kita. Dia tidak membiarkan tangan kita jatuh tergeletak. Hari ini kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Dalam keadaan seperti ini kami masih bisa mengucap syukur, dan kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau memberikannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat setia kita buat setiap kita, dan Dia tidak pernah jemu-jemu ada di dalam hidup kita.
Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini saya percaya Bapak Ibu sudah mendapat banyak berkat meskipun dalam keadaan seperti ini. Mari kita siapkan hati untuk mendapatkan berkat firman Tuhan. Kita sangat membutuhkannya. Apapun keadaan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan hari esok. Tuhan telah bangkit dan Tuhan telah naik ke atas surga. Dia menyediakan tempat buat kita. Ada hari esok buat setiap kita. Mari kita segenap hati, kita siapkan hati kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita nyatakan anak Allah Yesus. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu di tempat kita masing-masing, di rumah kita, di kelompok kita masing-masing. Puji Tuhan kita diberi kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan sehingga kita boleh menghadap Tuhan kembali, bahkan kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini kami boleh menghadap kehadirat-Mu kembali. Boleh memuji, membesarkan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan pada kesempatan ini Tuhan kami akan mendengarkan pesan-pesan-Mu buat setiap kehidupan umat-umat-Mu, sehingga firman-Mu yang boleh menghibur, boleh menguatkan, boleh menolong setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih, berkati firman-Mu yang akan hamba sampaikan dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu erat dengan Roh Kudus. Ya. Kalau hari Kamis kemarin kita sudah mendengarkan janji Bapa kepada umat-umatnya, maka hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Roh Kudus mempunyai hubungan yang erat di dalam kehidupan kita. Mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 26. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 26. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan
katakan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan akan adanya penolong yang lain bagi orang percaya, yakni Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya harus memiliki hubungan yang erat dengan Roh Kudus. Karena semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin besar pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dalam bacaan di atas setidaknya ada 3 sifat Roh Kudus yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus adalah roh penolong. Ayat 16 tadi dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang akan diberikan kepada kita, seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari renungkan ayat ini ya. Roh Kudus adalah roh penolong. Artinya Roh Kudus yang akan menyertai dan menolong kehidupan orang percaya selama-lamanya. Roh penolong yaitu membantu orang percaya untuk bertindak, untuk bersikap dan mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus penolong dalam kesesakan. Dia yang memberi hikmat, yang melindungi, yang menyelamatkan dari segala yang kita alami di dalam kehidupan kita ini. Di dalam kesusahan, Tuhan pun akan menolong. Roh Kudus akan menolong kita semua. Jika kita disertai oleh Roh Kudus yang bersedia menolong kita mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita, apakah kita senantiasa meminta kepada Roh Kudus sebelum kita ambil keputusan dalam hidup ini? Atau hanya kita menggunakan kekuatan, kemampuan, kepandian kita sendiri dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan kita ini? Hanya setelah kita terkena masalah, kemudian baru kita minta tolong kepada Roh Kudus. Kita bingung, bagaimana ini, bagaimana ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan kembali di dalam Mazmur pasal 54 ayat 3 sampai 6, kemudian ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu, berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang sombong ingin mencabut nyawaku, mereka tidak memperdulikan Allah. Ayat 6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Saya ulangi ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Amin Bapak Ibu. Tuhanlah yang menopang aku. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-17. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suara. Roh Kudus yang akan menolong saudara dan saya dalam
dalam setiap kesesakan, dalam setiap kesusahan, dalam setiap problem masalah yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ayat yang ke-17, kita kembali kepada di dalam Yohanes tadi, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Renungkan ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Artinya, Bapak Ibu, kita membutuhkan peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung-selubung yang menutupi mata hati kita, sehingga kita tidak dapat menemukan kebenaran sejati. Tanpa pertolongan Roh Kudus, mustahil kita akan mampu memahami kebenaran tentang Allah. Karena itu kita betul-betul membutuhkan Roh Kudus yang membawa kita kepada kebenaran. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat Roh Kudus yang perlu kita pahami adalah Roh Kudus adalah roh penghibur. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh penghibur, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita, diutus oleh Bapa. Roh penghibur itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 di sana dikatakan, marilah kepadaku, hei kamu semua yang letih dan lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan sentosa kepadamu. Roh Kudus yang adalah penghibur. Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya tidak akan terlepas dari pergumulan, dari permasalahan hidup, dari tantangan, dari kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengirimkan roh penghibur buat setiap kita. Untuk apa? Untuk memberi kekuatan dan untuk menghibur kita di saat kita lemah dan merasa tidak kuat lagi, merasa tidak berdaya lagi. Roh Kudus akan menghibur dalam kesusahan. Yesaya 51 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, sebab Tuhan yang menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurun seperti Taman Eden dan padang belantara seperti Taman Tuhan. Kemudian ayat 12 Yesaya 51 dikatakan, akulah
Allah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap manusia yang dibuang seperti rumput. Betapa indahnya firman Tuhan, betapa baiknya Roh Kudus buat setiap kehidupan kita. Dia yang memperdulikan kita, Dia mampu menghibur kita tatkala kita dalam kesusahan, tatkala kita dalam kesesakan. Indah firman Tuhan ini sungguh dapat menghibur kita, dapat memberi kekuatan kepada kita. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus rindukan Roh Kudus. Mari kita terus bergaul erat dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Roh Kudus. Dia sebagai penolong, sebagai kebenaran, sebagai penghibur di dalam kehidupan kita. Rindukan terus Dia selalu di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Ora shankara lama-lama ya shikara lama. Hiara lama-lama ya shankara lama-lama ya shikara. Hiara lama-lama ya shankara lama-lama ya shikara lama. Ora lama ya shikara lama-lama ya shikara lama. Rataka ya lama-lama ya shikara lama-lama ya shikara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap kita. Dia yang akan menolong kita, Dia yang akan membawa kita kepada kebenaran, Dia yang akan menghibur kepada setiap kita. Karena itu pada pagi hari ini mari kita terus rindukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Oralamaya shikara lama-lama, terus menjalin hubungan yang erat dengan Roh Kudus setiap saat. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, mari kita terus bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oramaya sikara lama-lama sikara. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus lebih lagi berkarya, bekerja di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, mereka yang membutuhkan pertolongan yang daripada Engkau, mereka yang membutuhkan, oh Tuhan, kebenaran yang daripada Engkau, mereka yang membutuhkan penghiburan yang daripada Engkau. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka boleh mengalami, oh Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang daripada Engkau, boleh mengalami sungguh kenyataan bahwa Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus teguhkan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita akan mengangkat tangan. Terimalah berkat pertolongan, penghiburan, dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai